Anda menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa, bersama saya Ani Rahmi. 4 bulan menjelang dilaksanakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, posisi petahana Basuki Cahayapurnama masih unggul dibandingkan dua pesaing lainnya. Menurut survei SMRC, bila pemilihan dilakukan saat ini, 44,4% warga Jakarta menyatakan akan memilih Ahok sebagai Gubernur DKI. Meski demikian, elektabilitas Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan kian kompetitif. Saat ini, para pasangan calon masih memiliki cukup waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan program-program unggulan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ibu kota. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan para pasangan calon dalam beberapa bulan ke depan? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio tim kampanye Ahok Jarot, Jerry Sambuaga, juga tim dari Anies Sandi Anggawira, dan tim dari Agus Silvi Rahlan Nasidik. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Mas Jerry, Mas Angga, dan juga Mas Raslan. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Kita diskusinya akan cukup menarik nih malam hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan mempersilakan rekan saya Carlos Michael untuk memaparkan hasil survei dari SMRC. Silakan Carlos. Iya, Ani dan juga pemirsa, petahana saat ini masih bekerja dengan giat di kantornya di Balai Kota, sementara dua calon lainnya semakin giat bersosialisasi ke seluruh pelosok yang ada di DKI Jakarta. Lalu kemudian kita ingat bahwa 4 pekan yang lalu ada survei-survei yang menyatakan bahwa petahana Ahok masih menjadi yang terkuat. Itu adalah saat ketika paket-paket calon gubernur dan wakil gubernur ini belum lengkap. Saat ini sudah lengkap, kita lihat apakah masih sama kekuatannya. Kita lihat elektabilitas yang diluncurkan oleh SMRC pada hari ini, bahwa elektabilitas kandidat calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta masih di tempat teratas. 45,4% adalah Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Sementara masih jauh di bawah Ahok dan juga Jarod, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di 22,4%. Sementara Anies Baswedan dan Sandi Uno masih di 20,7%, dan masih ada 11,6% yang belum menentukan pilihan. Sementara kita lihat popularitas yang ada di sini, bahwa Basuki Cahayapurnama ketokohannya ini 63%, dan membuntuti hanya 1% di belakang Ahok sendiri adalah Anies Baswedan di 62%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 54%, sementara masing-masing kandidat calon wakil gubernur yang paling tinggi adalah Sandiaga Uno di 50%, dan menyusul di belakangnya masing-masing Silviana Murni dan Jarod Saiful Hidayat di 45%. Lalu sejauh mana kemudian masyarakat Jakarta melihat dukungannya terhadap kandidat-kandidat ini? Kita lihat bahwa dari sisi dukungan sendiri, menurut sosiodemografi pemilih, Ahok Jarot didukung oleh 50,7% laki-laki, 39,8% perempuan, Agus Silvi 19,9% laki-laki dan 24,9% perempuan, Anies Sandi 19,5% pemilih laki-laki, sementara 21,9% perempuan, dan yang tidak tahu masih ada 9,8% laki-laki dan 13,4% perempuan. Lalu ada berbagai macam kriteria yang diharapkan oleh warga Jakarta untuk siapa yang nantinya harus melanjutkan kepemimpinan Jakarta nantinya. Kita lihat sejumlah kriteria yang diluncurkan ini. Basuki Cahayapurnama dinilai dari ketegasan dan wibawanya 88%, sementara Agus Harimurti Yudhoyono 75%, Anies Baswedan sebesar 58%. Lalu selanjutnya kriteria kemampuan memimpin DKI, Basuki Cahayapurnama juga masih dinilai yang paling mampu untuk memimpin DKI di angka 75%, Agus Harimurti Yudhoyono 46%, dan Anies Baswedan 53%. Urutan-urutannya seperti ini, tetapi ternyata membuntuti di belakang Basuki Cahayapurnama adalah Anies Baswedan. Sementara kriteria selanjutnya adalah pemimpin yang jujur dan bersih. Basuki Cahayapurnama lagi-lagi masih dianggap adalah pemimpin yang jujur dan bersih di angka 64%. Sementara di tempat kedua ini ada Anies Baswedan 52% dan Agus Harimurti Yudhoyono 44%. Kriteria selanjutnya adalah soal pemimpin yang
jujur dan bersih. Kemudian kita lihat tingkat kepuasan dari masyarakat Jakarta terhadap perhatian rakyat kepada rakyat. Basuki Cahayapurnama 65%, Basuki Cahayapurnama masih di paling atas, menyusul Anies Baswedan 54%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 31%. Lalu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana? 75% warga Jakarta mengaku cukup dan sangat puas terhadap kinerja petahana, sementara yang tidak puas adalah 22%. Ini dilihat dari berbagai pekerjaan dari petahana sendiri selama ini. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana misalnya, kondisi rumah sakit atau puskesmas dianggap sudah sangat baik dengan persentase 92%, pelayanan di kecamatan atau kelurahan 90%, gedung sekolah 90%, dan penyediaan air bersih di angka 89%. Kemudian masih juga ada sejumlah pelayanan publik lainnya, jaringan listrik 89%, kondisi jalan 88%, kebersihan dan pengelolaan sampah 80%, dan yang paling rendah dan mungkin juga ini disetujui atau disepakati bersama oleh publik Jakarta bahwa petahana belum mampu untuk mengurai kemacetan Jakarta, bahwa kondisi kelancaran transportasi masih berada di angka 49%. Sekali lagi masih ada banyak waktu untuk tiga kandidat ini untuk bertarung ke depan. Yang saya katakan tadi bahwa petahana masih bekerja dengan rajin di Balai Kota, sementara masih banyak waktu untuk belusukan meraih hati masyarakat Jakarta untuk pilkada nanti. Andi Rahmi, kembali ke Anda. Baik Carlos, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita. Singkat saja sebelum saya jeda ke Mas Angga, percaya dengan hasil survei SMRC ini? Ragu-ragu ya. Alasannya? Ya kalau kita bandingkan dengan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei sebelumnya, kira-kira mungkin dirilis 1-2 minggu yang lalu, ini deviasinya cukup tinggi. Dan ya kalau kita mengingat beberapa pilkada DKI juga sebelumnya, ada juga lembaga survei yang bilang ini akan menang satu putaran, tapi ternyata juga tidak. Jadi ya ini perlu kita tinjau lebih dalam lah, kita kaji lebih dalam. Tapi bagi kami ini sebagai salah satu ya pecutan lah untuk lebih giat untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Oke, Mas Rahlan sendiri bagaimana melihat? Mas Jerry lu saya kira menarik. Ini petahana pasti sudah pasti happy lah dengan hasil survei. Iya, jadi yang pertama tentu kita lihat ya survei SMRC ya. Yang baru saja beberapa hari dilakukan itu menunjukkan bahwa yang paling penting adalah elektabilitas ya dari gubernur incumbent itu masih yang paling tinggi 45,4% ya. Dan yang lebih penting lagi adalah tingkat kepuasan ya 75% ya. Tadi dilihat dari presentasi tinggi sekali, fasilitas dan semuanya itu termasuk 92% ya bahkan dibilang. Nah, itu menunjukkan tentu ya bahwa kita ini, calon yang kita usung, Pak Ahok dan juga Pak Jarot, itu lebih menunjukkan bukti dan juga hasil kerja nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu parameter yang perlu kita perlu kita apresiasi ya, dan perlu juga kita dalami dan perlu kita cermati ya, bahwa memang itu tidak bisa direkayasa. Memang betul sudah ada hasilnya, masyarakat bisa merasakan. Dan kedua, kita bisa lihat juga bukti-bukti yang ada, memang bukti fisiknya, ya, bukti pembangunannya, dan bukti-bukti yang lain. Ya. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah survei yang memang menurut saya juga objektif ya, karena kalau tadi dibilang survei-survei sebelumnya itu kan ada yang di bulan September, ada yang di bulan Agustus, ada yang di bulan Juni bahkan ya. Nah ini survei yang terbaru ya, terbaru belum sampai seminggu kalau tidak salah tadi dibilangnya. 1 sampai 9 Oktober. Dan itu menunjukkan bahwa memang ya, pada saat ini posisi sekarang Pak Ahok dan juga Pak Jarot ya masih memiliki tingkat kepercayaan yang tertinggi, tingkat elektabilitas dan juga tingkat popularitas dan juga tingkat akseptabilitas ya. Saya pikir itu baik. Saya harus adil nih, Pak Rahlan belum saya tanya nih, gimana Mas? Saya senang mendengar tingkat optimisme yang begitu tinggi di teman-teman kubu Ahok Jarot ini. Kendati sebetulnya saya kira agak sulit untuk mengukur tingkat fairness dari survei ini, karena kalau argumennya kayak tadi itu ada jalan, ada rumah sakit segala macam, ya iyalah kan petahana namanya juga gitu kan. Soalnya apakah bisa lebih baik atau tidak, itu pertanyaannya kemudian kan. Dan saya kira Mas Anies, Mas Agus sama-sama punya chance untuk memberikan harapan baru ya, karena harus diingat bahwa argumen bahwa petahana itu pantas dipilih karena dia adalah petahana ya, karena dia berpengalaman sebagai gubernur,
itu sebetulnya adalah satu pikiran yang mempromosikan sesuatu yang berbahaya, seolah-olah bahwa yang namanya status quo itu adalah hal yang harus kita pilih gitu. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kemajuan itu kontrolnya cuma satu, perubahan gitu, harapan gitu. Jadi dalam sisi itu menurut saya SMRC kurang fair kalau menilainya dari segi jalan mau dibangun, kepuasannya apa segala macam begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ada 6 survei, betul dijadikan sebelumnya. Tapi kalau ngomong itu yang dulu, kita kan juga mesti bilang bahwa akan ada yang akan datang, ya kan? Dan yang dibilang pada pemilu itu hari ini, itu artinya 1 tanggal 9, Agus baru turun tanggal 4. Ya, 23 September surveinya masih 1, lalu kemudian melonjak menjadi 19, menurut LSI dan kemudian 22 menurut SMRC. Oke, nah ya, apakah itu sudah sesuai harapan dari tim Agus dan juga Silvi? Dong, harapannya kan 51%. Oke, ya kan? Kita akan elaborasi ini lebih lanjut. Sayangnya di segmen berikutnya, saya harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time Talk. Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan. Tadi saya terputus dengan Mas Rahlan nih. Mas Rahlan, tadi Anda menyatakan bahwa targetnya elektabilitas 51% pada saat pemilihan tentu saja. Tapi saat ini hanya dengan waktu beberapa minggu ya. 4 bulan. Ya, enggak. Ketika tokoh Agus Harimurti pertama kali muncul, itu kan sudah menjelang akhir September. Ketika survei ini dilaksanakan 1-9 Oktober, itu sudah ada di posisi sekitar 22%. Menurut SMRC ya? SMRC. Apakah tahapan ini atau elektabilitas ini sudah sesuai dengan harapan dari tim Agus Silvi? Yang kami tahu, kami harus bekerja makin keras. Ya, ada berita menggembirakan bahwa menurut SMRC sekali lagi kami dapat 22 sekian persen. Ya. Tetapi itu kan masih jauh dari petahana, begitu. Jadi kesimpulannya cuma satu kalau buat saya, optimis. Dan bekerja makin keras untuk itu. Saya mungkin menanggapi tadi ya. Tadi yang Mas Rahlan bilang bahwa survei dari SMRC ya, tadi dibilang agak sedikit meragukan ya. Tadi sempat di awal dibilang gitu ya. Ya memang tadi seperti Mas Rahlan bilang sendiri. Saya nggak bilang meragukan, saya mempertanyakan. Sebelumnya survei ya, itu kan ada banyak. Kita belum tahu juga survei ke depan apakah itu memang petahana akan memiliki nilai yang sama atau mungkin naik atau mungkin turun ya. Tapi justru mungkin bagi saya, tadi melihat survei yang dipresentasikan oleh SMRC ini, mungkin bagus juga untuk tim Agus ya. Karena apa? Karena di situ juga naik kan, di situ kan, nilainya kan dari 22,4% ya, nomor 2 ya. Tapi tadi juga menanggapi untuk yang dibilang mengenai kepuasan ya, tadi Mas Rahlan bilang mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun ya. Terus juga mengenai momentum itu bagaimana ada perubahan ya. Nah, tadi dibilang katanya status quo ya. Kalau kita bicara status quo artinya kita tadi Mas Rahlan bilang kalau kita hanya memilih karena incumbent ya. Karena status quo itu tidak tepat gitu. Menurut saya begini, lebih bagus kita lihat apa yang sudah berhasil ya, ketimbang kita mau berubah tapi belum tentu perubahan yang lebih baik begitu. Dan sebetulnya juga di survei ini juga banyak faktor-faktor lain yang ditanyakan kenapa memilih calon gubernur tertentu. Tapi saya saya berkomentar terhadap apa yang disampaikan di berita 1 ya kan, soal gedung, soal rumah sakit segala macam. Ya kalau bukan gubernur gimana bisa bikin gitu loh poin saya gitu. Saya akan menanyakan ke Mas Angga ini, mengingat hasil ini agak sedikit berbeda dengan survei-survei sebelumnya di mana popularitas Mas Anies dan juga Sandi biasanya ada di posisi kedua. Kali ini tersalip oleh sosok Agus Silvi. Bahkan ketika head to head menurut SMRC pun 37% memilih Agus Silvi, sementara 34% hanya memilih Anies Sandi ketika head to head antara Agus dan Anies. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti saya sampaikan sebelum itu nggak ada problem juga buat kita karena kan dalam berbagai survei belum ada yang 50% plus 1 juga. Artinya kan ini persaingan 4 bulan ke depan juga itu masih sangat ketat. Tapi sekali lagi saya ingin mengkritisi soal data gitu kan. Nah, pertama lembaga apa sih yang kita bisa percaya di negara ini? Tentunya kan kalau kita mau merujuk ini kan Badan Pusat Statistik kan. Kalau ditanya tadi prestasi Ahok menurut SMRC, tapi kalau menurut BPS ini nggak ada prestasi sama sekali. Basuki dan Jarot ini, karena kalau kita lihat tingkat pengangguran di DKI ini tingkat kemiskinan pengangguran di DKI ini terbesar di Indonesia, 8,36%.
jumlah penduduk miskin meningkat 9,83%. BPS tuh. BPS. Ini kita bicara BPS. Indeks keparahan kemiskinan meningkat 0,7%. Oke, artinya memang masih banyak pekerjaan dan rumah tingkat yang harus kesenjangan dilakukan sosial di DKI Jakarta sosial ini. kita meningkat dari 0,39 ke 0, Gini rasio kita ke 0,43. Jadi kalau kita boleh fair, menurut Badan Pusat Statistik yaitu lembaga negara tidak ada peningkatan apa-apa. Oke, secara internal sendiri apakah tim Anies Sandi sudah melaksanakan survei-survei? Oh ya, sudah melaksanakan survei dan Mas Sandi sudah turun ke lapangan sudah hampir 10 bulan. Yang kita serap memang problem pertama adalah kestabilitas bahan pokok. Ini harganya gejolaknya sangat tinggi dan ini pemerintah daerah kita anggap gagal mengendalikan harga-harga bahannya. Pengangguran terbuka, tertutup ini sangat terjadi. Ini saya rasa poin tersebut, dan yang paling parah menurut saya adalah kegagalan dari Pak Basuki dan Pak Jarod mengelola APBD. Penyerapannya hanya sekitar 53,39%. Jadi ini ada mismanagement pengelolaan negara. Jadi saya rasa hal-hal fakta-fakta ini yang saya rasa harus diungkapkan oleh Mas Agus, oleh tim kami dan juga oleh Hasil. Jangan bersembunyi di MMC gitu loh. Ini fakta-fakta yang ada. Silakan Mas Geri. Kalau kita bicara data tadi dibilang ya oleh Mas Angga bahwa itu ada data BPS ya. Pertama kita lihat tuh tahun berapa ya. Kedua kita lihat bahwa juga ada data Pemprov DKI. Kita juga mesti sandingkan juga secara proporsional dan objektif ya. Kalau kita lihat saya kebetulan bawa data-datanya yang saya print out dan itu terbuka dan open sources ya. Kalau kita lihat dari pertama nih ya, kita pada dari anggaran pendidikan. Itu meningkat hampir 4 kali lipat semenjak tahun 2013 ya. Penerima kartu Jakarta Pintar tentu diseleksi dengan baik dan itu terdeliver dengan baik ya kan. Kita lihat penurunan angka putus sekolah, pendapatan guru-guru sekarang berapa? 2014 itu hampir 15 juta dengan tunjangan-tunjangan. Belum lagi dengan TKD-nya. Lalu kita lihat layanan-layanan kesehatan dari mulai perawat, dokter sampai apoteker itu meningkat semua. Ada datanya kita bisa lihat, kita bisa download di Pemprov DKI. Dan satu lagi saya ingin tanggapi juga. Kalau kita melihat hal-hal itu semua, itu kan berarti kan pencapaian. Itu kan berarti sebuah keberhasilan yang masyarakat juga bisa tahu ya. Dan kalau saya ingin tegaskan juga soal tadi bilang bahwa apakah itu bisa dibilang sebagai sebuah hal yang bersifat memajukan atau tidak? Ya sangat memajukan ya, karena apalagi ukurannya kalau memang kita tidak bisa memberikan bukti kan begitu. Meningkat Kalau kita tidak bisa memberikan bukti kan ini data dilawan dengan data. Kita bicara data. Iya, data dan lembaga negara itu Badan Pusat Saya ingin juga tambahkan sedikit. Kalau kita bicara data, kita bicara data. Survei yang dilaksanakan oleh SMRC. Nah, sekarang begini, kalau kita sedikit kalau kita bicara survei, data-data itu kan juga harus kita apresiasi dengan data-data yang Mas Jerry, boleh saya ke Angga? Ya, Mas Angga, ini bagaimana caranya menggenjot elektabilitas yang tampaknya turun? Kalau kita lihat jelas dari survei internal yang kami lakukan dan dari beberapa survei sebelumnya yang dilakukan lembaga survei yang lain, kita lihat memang warga Jakarta ini ingin perubahan. Ingin perubahan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tentunya yang kita tawarkan tentunya kan ini rekam jejak dari Mas Anies dan Bang Sandi selama ini. Dan ini juga prestasi Mas Anies dan Bang Sandi ini bukan hanya di level nasional, tapi sudah diakui di level internasional. Tinggal bagaimana dari tim kami menyampaikan apa yang sudah pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh orang dua ini kepada masyarakat. Dan bagaimana manfaatnya untuk warga DKI Jakarta begitu. Iya, tentunya apa yang sudah, artinya kan pembangunan ini berkelanjutan. Apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Basuki dan Pak Jarod ini tentunya harus kita juga apresiasi. Tapi kalau kita bicara lagi tadi mengenai data dan fakta, besarnya gitu ya. Konteks besarnya, potretnya kan sudah terlihat kan gitu. Tapi kalau kita turunkan ya mungkin Pemprov kan punya data-data yang lain dan kita juga hanya berpegang pada data dari Badan Pusat Statistik. Ini diakui bahwa diapresiasi nih Mas Jerry ya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk semakin menggenjot atau juga mempertahankan elektabilitas hingga nanti saat pemilihan? Betul. Jadi begini, tadi saya juga menanggapi ya bahwa yang disampaikan itu memang ada betulnya bahwa ada keberhasilan tadi Mas Angga bilang ya dengan data-data Pemprov DKI. Ya, bahwa ada data BPS, oke, kita bandingkan, kita lihat dan juga kita kaji sama-sama. Di Pemprov DKI juga datanya tidak bisa dibilang tidak komplit, sangat komplit bahwa pemerintah yang mengurus wilayah DKI Jakarta ya kan. Lalu berikutnya kalau kita melihat tadi Mbak katakan bagaimana kita menggenjot elektabilitas ya. Ya tentu sekarang kita lihat ya, bagi kami di tim Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod, yang paling utama itu adalah bukti, yang paling utama itu adalah track record, yang paling utama adalah kita tanya ke masyarakat ya, kita tanya fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun, tingkat relokasi yang sudah dilihat, bukan baru yang sudah dibenahi. Kalau ya. itu yang kalau menjadi itu dilihat, dasar, ya, memang itu menjadi dasar. Tidak akan ada perubahan. Sekarang begini, Masing-masing tim boleh punya strategi. Artinya yang boleh jadi presiden adalah yang punya pengalaman presiden. Yang saya tanya ke Mas Rala tadi kalau usupnya temanya adalah perubahan,
saya mau tekankan perubahan mau jadi lebih baik. Bukan, atau tidak. perubahan dalam Tadi kan konteks ditekankan perubahan. Oke, jadi itu adalah memberikan perbandingan terhadap kualitas dari perubahan itu bagaimana sendiri. kita bisa itu adalah membangun, strategi ya kan? yang akan digunakan Karena oleh begini, tim Kak, saya mau katakan. Ahok Jarot untuk Iya, menggenjot betul. elektabilitas Karena begini, sehingga nanti 4 iya, bulan betul. ke depan. Karena kalau dikit-dikit kita bicara perubahan, kapan membangunnya? Oke. Kalau Kapan nggak kita ada bisa perubahan, membangunnya? Pak Ahok akan Kita jadi development. gubernur. Begitu. Mas Rahlan, SMRC dan juga peneliti LIPI melihat survei ini dan menyebutkan bahwa elektabilitas Agus Harimurti itu bisa melejit karena 3 hal. Pertama karena bapaknya, Presiden Saya kira Susilo iya. Bambang Yudhoyono selama 2 periode, Antara lalu lain, karena ya. ketampanannya dan karena Mungkin. paparan media. Anda sepakat? Yang pertama saya kira jelas itu anaknya Presiden RI ke-10, ke-6 yang punya pengalaman 10 tahun. Kalau soal ganteng ya mirip-mirip saya lah gitu ya. Nah, terus yang ketiga apa tadi Anda bilang? Karena paparan media. Karena paparan media. Media makin bersimpati benar. Tetapi menurut saya kalau kita mau sedikit periksa lebih teliti survei dari SMRC itu, ada soal yang buat saya mencemaskan. Di situ disebutkan bahwa 94% non-Muslim itu memilih Ahok. Sementara ada 38% warga Muslim yang memilih Ahok. Bagaimana kita mau baca data ini? Ya. Ini memperlihatkan menurut saya bahwa pertama-tama non-Muslim melakukan satu pilihan yang semata-mata berdasarkan kesamaan identitas, gitu. Dan menurut saya itu berbahaya, karena demokrasi mengajarkan kita untuk memilih secara rasional, gitu ya. Pada sisi yang lain, semua kampanye bahwa ada ancaman yang serius terhadap kebinekaan, itu mungkin mesti dikatakan sambil mengingat bahwa ada 34% warga Muslim yang secara rasional memilih Ahok, gitu, ngerti nggak? Jadi warga non-Muslim ternyata, rasional, begitu loh. Nah, tapi kemudian memang mesti diperiksa apa sebabnya. Saya menduga memang ada faktor-faktor yang membuat teman-teman, saudara-saudara saya, warga non-Muslim memilih Ahok karena kesamaan identitas karena mungkin merasa ada threat, ada ancaman terhadap kebinekaan, sehingga secara naluriah gitu instingnya memilih untuk mencari orang yang punya kesamaan identitas begitu. Nah, tetapi di situ juga problemnya buat saya kemudian. Beberapa kali Pak Ahok secara sengaja melakukan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi kemarahan Muslim. Nah, saya mau bilang begini, sebentar. Saya bilang, let me finish it. Nah, yang saya mau bilang adalah bahayanya apa? Jadi sebetulnya yang 34% memilih, 38% memilih Pak Ahok itu adalah warga yang tidak suka juga dengan kegalakan, dengan kekasaran, ya, dengan ancaman terhadap kebinekaan, gitu loh, ya kan? Nah, itulah ya jumlah paling besar, sumbangan terbesar terhadap Pak Ahok dalam suratnya itu datang dari 38% warga Muslim, gitu, dibanding 94% warga non Muslim. Yang saya mau katakan adalah, apakah itu alasannya? Kenapa Pak Ahok kok bicaranya memprovokasi seolah-olah ada kebinekaan sehingga orang takut, gitu loh. 38% loh yang memilih. Saya harus jeda dulu. Saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan. Jangan-jangan itu teknik memang sengaja untuk memancing semakin lagi-lagi akan berbasis pada data yang didapat oleh SMRC. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini, dan saya akan menyapa Bapak Yanto dari Bandung yang sudah terhubung bersama kami. Pak Yanto, selamat malam. Silakan Pak Yanto. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Yanto. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, saya dari Bandung, mau komen aja. Walau saya dari Bandung ya, tapi saya melihat menerima juga di Jakarta itu, selain ada informasi dari media tentunya, dari teman-teman saudara-saudara di sana. Jadi bahwa bolehlah ya semua orang bersaing untuk pilkada ini. Tapi tolonglah seperti Bung Rahlan itu, Anda itu ya jangan sampai bawa-bawa segala macam Muslim non-Muslim. Anda seolah-olah itu jadi memanas-manasi ya. Jangan bawa seperti itu. Anda kan sedang berwawancara di TV. Jangan seperti itulah. Oleh di internal Anda boleh sampaikan itu. Semakin Anda melakukan hal itu terhadap Ahok, percayalah Ahok makin tinggi nantinya. Itu baik Pak Yanto. Ngerti maksud saya? Pak Yanto, itu poinnya. baik, terima kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda. Ini saya mengundang penelpon kedua. Ada penelpon juga dari Jakarta, Pak Slamet. Selamat malam Pak Slamet.
Pak Suharman. Ya, silakan Pak. Halo, Ya, silakan Pak Selamat. Pak Suharman saya. Siapa? Pak Suharman. Oh, Pak Parman, silakan Pak. Mohon Ya, maaf. Ini saya melihat dari, saya mau menanggapi Pak Nasidik ya, dari Demokrat itu ya. Pak Nasidik ya. Ya, Betul, Pak, ya, Pak Rahlan di sini. Demokrat. Ini dia, saya melihatnya salah tanggapan dia begitu. Banyak yang orang non-muslim, muslim sekalipun banyak yang milih Ahok. Sekarang orang Jakarta itu tidak bisa dicibuli lagi, Pak. Orang melihat kinerja. Saya melihatnya begini ya. Ya, silakan Pak. Kita lihat si SBY, Pak SBY saya lihat geli. Kenapa dia ngelonsing si Agus? Bapak lihat tuh si Pak SBY itu ya geli dia ngeliat orang. Pak Agus yang ini karena tidak ada Partai Demokrat itu nggak ada kader yang bagus. Oke, baik Pak Suparman. Pak Suparman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami sudah menangkap maksud Anda. Pak Suparman, terima kasih, dan kita coba tanggapi ini dua penelpon, kedua-keduanya ini keberatan bahwa ada... Saya dulu dong berarti kan, jelaskan kan? Yang disinggung Saya Pak kan. Rahlan nih, katanya Jadi jangan mengangkat pemirsa, itu. saudara saya di seluruh Indonesia yang saya cintai, yang sedang saya sampaikan tadi itu adalah bacaan terhadap fakta, terhadap data yang disampaikan oleh SMRC, gitu ya. Bukan pendapat saya pribadi, itu pendapat yang bisa ditarik dari data yang dikeluarkan oleh SMRC. Justru saya mempertanyakan itu. Justru saya mengatakan bahwa orang-orang Islam itu banyak yang pilih Ahok. Jadi persoalan agama itu sebetulnya nggak relevan. Gitu loh, itu nggak relevan. Karena 38% itu justru memilih Pak Ahok gitu. 38% ini adalah orang-orang yang nggak suka dengan segala macam perpecahan, dengan konflik, ya, dengan upaya-upaya untuk memecah belah gitu ya. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, yang saya pertanyakan adalah kemudian bagaimana menjelaskan hal ini dengan justru pernyataan-pernyataan Pak Ahok yang justru menimbulkan kegaduhan di pada publik. Oke, sekarang sebentar. Ya. Apakah tujuannya karena Pak Ahok tahu nih pasarnya di sini, dia bikin aja gitu provokasi yang bikin keras, usul ada kerusuhan soal kebinekaan terancam segala macam sehingga membuat yang 38% ini yang Islam yang baik, yang pro kebinekaan seperti saya ini gitu, makin mendekat kepada Pak Ahok. Oke, kita tanya langsung ke timnya. Saya mau katakan Kita tanya adalah langsung ke timnya mungkin bagaimana salah, mungkin strateginya. benar, tetapi hal seperti itu membahayakan kebinekaan kita. Oke, ini sebuah peringatan juga untuk tim Jadi begini ya. Ahok Jarot, dan Betul. karena memang Pak Ahok Betul, sifatnya ceplas-ceplos gitu. Apakah ada kita kaitkan ini dengan strategi? Siap. Bagaimana apakah ada strategi khusus menyikapi ceplas-ceplosnya Ahok? Ya, saya tanggapi sedikit aja jadi yang Mas Rahlan katakan. Pertama saya terima kasih ke Pak Yanto ya dari Bandung, juga Pak Suparman dari Jakarta yang merespon tadi ucapan dari Mas Rahlan. Salah paham mereka. Saya ingin katakan begini ya. Tadi Mas Rahlan itu menyikapi hasil survei kan begitu ya kan. Nah, tetapi ya bagi saya dan tim juga kita melihat ya, itu kan hanya demografi saja ya, menyatakan yang agama Islam, agama Kristen pilih sekian, pilih Islam sekian, bukan cuma yang demografi. perempuan bikin sekian, yang laki-laki pilih sekian, yang tingkat pendidikan perguruan tinggi pilih sekian, yang SD pilih sekian. Kita biarkan Itu kan berbicara hanya dulu, Pak. memotret ya, hanya menjelaskan kepada kita semua bahwa oke, yang pendidikan tingkat segini itu milih begini, yang tingkat hubungan rumah tangganya misal yang single atau yang menikah pilih ini, yang suku bangsanya ini pilih ini, yang agamanya ini pilih ini. Tapi itu tidak apa namanya, tidak pantas kalau dijadikan tadi dibilang bahwa oh itu strategi, bukan ya, karena di tim Ahok kita tidak pantas melihat hal memang. itu. Jangan dilakukan Kita itu ya. tidak tidak pernah dan tidak akan. Kita tidak pernah dan tidak akan. Bukan Nah, strateginya. Oh, jadi kalau yang tidak Almeida pernah dan bukan tidak dong akan. berarti kan? Itu bukan strategi, sekali lagi ya. Saya kan tadi Jangan sampai dibilang memang. oleh Mbak tadi kan bahwa ceplas-ceplos ya. Justru itu yang kita tampilkan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa Pak Basuki Cahayapurnama ini pertama orangnya itu terus terang, ya kan, Terus terang ceplas-ceplos, atau kasar? bersih, jujur ya, dan juga ingin menampilkan apa adanya, Terus tidak ada pencitraan. terus terang itu tidak bisa polesan, lebih baik ya kan? loh. Artinya Terus terang itu. artinya ingin dikatakan bahwa Pak Ahok itu mengatakan yang benar ya salah dan tidak mempedulikan popularitas. Jadi tidak akan ada strategi khusus. Tidak ada terkait strategi, masalah tidak ada pencitraan, karena memang apa Masa yang iya dikatakan sih? oleh Pak Ahok itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tadi yang Mas Rahlan katakan. Oke, ya. baik. Ya, mudah-mudahan. Baik, saya harus jeda sekali lagi. Nanti saya juga kasihkan kesempatan ke Mas Angga ya sebentar lagi. Ya Di pemirsa, tengah-tengah aja. saya harus jeda dulu. Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.